Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Imet Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan nilai fungsi mutlak satu variabel. Nah, nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menentukan nilai mutlak. Oke ya. Langsung saja, ini ada soal ya. Misalkan kita punya fungsi f(x) ini ya. f(x) sama dengan x mutlak ini ya, bentuk ini. Kemudian gx ini nilai mutlak ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian hx itu bentuknya seperti ini. Nah, ini semua pakai tanda mutlak. Nah, kita akan menentukan nilai f-3, f5, g-2, g4, H-5 dan H3. Nah, ini di sini berarti kita akan menentukan nilai dari fungsi mutlak tersebut. Oke ya, nanti kita bahas. Ya, sekarang untuk nomor 1 dulu. Kita peroleh ini, f(x) sama dengan ini, mutlak ya. Tanda mutlak f(x) sama dengan tanda mutlak untuk x plus 1 dimutlakan. Kemudian ditambah 2x, kemudian dimutlakan lagi. Nah, kita akan menentukan nilai fungsinya. Oke, sekarang kita cari f-3. Intinya di sini kita gantikan x ini ya, x ini kita ganti dengan -3. Nah, sehingga diperoleh ini -3 ditambah 1 dimutlakan gitu ya, ditambah 2, ini 2 dikali -3. Hati-hati di sini tanda mutlak diperhatikan ya. Nah, sekarang kita hitung dulu satu persatu. Ini -3 ditambah 1 hasilnya adalah -2. Nah, di sini hati-hati ada tanda mutlaknya, gitu ya. Kemudian 2 dikali -3 itu kan -6 ya. Oke, ini hasilnya -6. Sehingga diperoleh ini tanda mutlak ini. Oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Perhatikan di sini -2 itu kalau ditanda mutlak itu hasilnya 2. Kemudian ditambah -6. Nah, sekarang ini kita hitung dulu ya, kita hitung dulu 2 ditambah -6 itu hasilnya adalah -4. Ini tanda mutlak ya. Nah, kita cari hasil akhirnya yaitu 4. Karena tanda mutlak itu fungsinya apa? Memperoleh hasil positif. Jadi yang negatif jadi positif. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kita cari nilai f5. Nah, f5 berarti x-nya ini kita ganti dengan 5. Oke ya, berarti 5 ditambah 1, ini 2 dikali 5. Nah, sekarang kita proses menyederhanakannya, urut ya. 5 ditambah 1 kan 6. Hati-hati dengan tanda mutlak. Kemudian 2 dikali 5, 10. Oke ya. Nah, di sini paham. Kita sederhanakan lagi. Ini mutlak 6, berarti tetap 6 ya. 6 ditambah 10. Hasilnya adalah mutlak 16. Nah, karena 16 sudah positif, maka kalau dimutlakkan, kasih tanda mutlak, hasilnya tetap positif ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 16. Gitu ya. Oke, sekarang yang gx. Gx itu fungsinya ini, mutlak dari x kuadrat dikurangi 4x dikurangi mutlak 3x plus 5. Untuk g-2 ya, berarti nanti x-nya ini kita ganti dengan -2. Sehingga ini -2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali -2 dikurangi 3 dikali -2 ditambah 5. Hati-hati, kita sederhanakan dulu. -2 kuadrat, ini kan 4 ya. Nah, ini 4. 4 dikali -2 itu -8. Ini ya. Hati-hati, tanda mutlaknya masih dipakai ya. Kemudian 3 dikali -2 itu kan -6 ya. Oke, ini plus 5. Nah, bentuknya seperti ini. Kita sederhanakan lagi. 4 dikurangi -8, berarti sama dengan 4 plus 8.
Hasilnya 12 ya. Oke, 12 minus 6 ditambah 5 itu minus 1 ya. Oke, ini ya, paham? Kita sederhanakan lagi. Hati-hati, mutlak dari 12 tetap 12 dikurangi mutlak dari minus 1 itu 1 ya. Sehingga diperoleh 12 dikurangi 1. Hasilnya adalah 11. Nah, jadi hasil akhir adalah 11. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kalau kita mencari G4. G4 berarti X-nya kita ganti dengan 4. Nah, sehingga menjadi apa? Ini X kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 4 dikurangi 3 dikalikan 4 plus 5. Kita sederhanakan dulu ya. Ini 4 kuadrat itu kan 16. 4 kali 4, 16. Sama ya. Ini 3 kali 4, 12 ditambah 5. Kita sederhanakan 16 dikurangi 16, 0. Masih dalam tanda mutlak ya. Dikurangi 12 tambah 5 itu kan 17. Oke. Sehingga menjadi 0 dikurangi 17. Hasilnya adalah minus 17. Oke, begitu ya. Nah, sekarang yang HX. HX itu rumusnya ini ya. Mutlak dari 2X dikurangi 1 plus X kuadrat plus 5. Nah, sekarang kita cari nih H-5. Berarti X-nya nanti kita ganti minus 5. Sehingga 2 dikali minus 5 dikurangi 1 ditambah minus 5 kuadrat. Hati-hati tanda mutlak ya. Kemudian ini terakhir ditambah 5. Sekarang kita sederhanakan dulu. 2 dikali minus 5 itu minus 10 ya. Minus 10 dikurangi 1. Kemudian ini minus 5 kuadrat itu kan 25. Nah, kemudian ditambah 5. Ini minus 10 dikurangi 1. Itu hasilnya adalah minus 11. Hati-hati, minus 11 ya. Ini masih dalam tanda mutlak. Kemudian ditambah 25. Oke, ini sama, plus 5. Oke, ini hati-hati, minus 11 dimutlakan. Ini menjadi 11. Paham ya? Kemudian ditambah 25 plus 5. Sehingga menjadi berapa? Hati-hati, di sini mutlaknya ini 36 ya. 36 berarti saya tulis 36 ditambah 5. Hasilnya adalah 41. Oke ya, sangat mudah. Nah, sekarang kita cari H3. Berarti X-nya nanti kita ganti dengan 3. Caranya sama, berarti 2 dikali 3 dikurangi 1 ditambah 3 kuadrat. Agak mutlak ya. Kemudian ditambah 5. Kita sederhanakan, 2 kali 3 itu 6 dikurangi 1. Oke ya. Kemudian ditambah, hati-hati, 3 kuadrat itu kan 9. Tanda mutlak masih ya, hati-hati. Kemudian ditambah 5. Kita hitung, 6 dikurangi 1 itu kan 5 ya. Masih dalam tanda mutlak. Ditambah 9 ditambah 5. Nah, di sini kan tanda mutlak 5 ya. Berarti kan ini tetap 5. Saya tulis 5 ditambah 9 itu ya. Ditambah 5. Nah, hati-hati, di sini 4 tambah 9 kan 14. Karena positif berarti hasilnya tetap 14. Gitu ya. 14 ditambah 5. Hasilnya adalah 19. Gitu ya. Jadi hasil akhir adalah 19 untuk H3. Oke ya, begitu. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.